Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Justiniana Webelan, NRP 22232803, kelas A semester 1, Prodi D3 Rekam Medis. Tugas anatomi sistem muskuloskeletal oleh dosen Bapak Henry Didiharto, SKEP Ners, MPDM. Materi yang pertama, bagian-bagian sistem muskuloskeletal. 1. Tulang. Tulang adalah jaringan yang paling keras di antara jaringan ikat lainnya yang terdiri atas hampir 50% air dan bagian padat. Selebihnya terdiri dari bahan mineral terutama kalsium kurang lebih 67% dan bahan seluler 33%. Yang berikut fungsi tulang. Yang pertama, mendukung jaringan tubuh dan memberikan bentuk tubuh. Yang kedua, melindungi organ tubuh. Yang ketiga, memberikan pergerakan. Yang keempat, membentuk sel-sel darah merah di dalam sumsum tulang. Yang kelima, menyimpan garam-garam mineral. Yang berikut struktur tulang. Jaringan tulang yang pertama, jaringan tulang padat. Yang kedua, jaringan tulang berongga. Yang berikut komposisi tulang. Jaringan tulang yang pertama, jaringan ikat tersusun oleh yang pertama matris tulang, yang kedua membran tulang, yang ketiga sel tulang. Ada 4 jenis. Yang berikut, yang pertama, matris tulang terdiri dari 20% air, 20% protein, dan 60% mineral. A. Senyawa inorganik, terutama kalsium dan fosfor, juga Mg, sulfat dan fluoride, memberikan sifat keras dan kekuatan tulang. Yang B. Senyawa organik, fiber yang membentuk fleksibilitas tulang. Yang berikut, membran tulang. Permukaan eksternal dan internal tulang dilindungi oleh membran periosteum dan endosteum. Yang kedua, membran tersebut mengandung osteoblasts dan osteoclasts yang berperan dalam pertumbuhan, perbaikan, dan mempertahankan fungsi tulang. A. Periosteum adalah terletak pada bagian luar tulang yang tidak memiliki kartilage dan dilalui oleh pembuluh darah, limfa, dan saraf yang berpenetrasi ke dalam tulang. B. Endosteum adalah membran osteogenik seperti halnya osteocytes dan osteoklas. Endosteum melapisi bagian dalam tulang yang mengandung sumsum atau pembuluh darah. Yang ketiga, sel tulang. Yang pertama, osteoprogenitors adalah jenis selnya belum berdiferensiasi, mampu bermitosis, membentuk osteoblast pada permukaan dan rongga tulang yang mengandung pembuluh darah dan sumsum tulang. Yang kedua, osteoblast adalah diferensi sel osteoprogenitor, osteoblast sel pembentukan sel tulang dan matris tulang pada permukaan dan rongga tulang yang mengandung pembuluh darah. Yang ketiga, osteocytes adalah menyusun bagian struktur tulang. Selnya hasil diferensiasi dari osteoblast terdapat di sekitar matris tulang dan berfungsi mempertahankan matris tulang. Yang keempat, osteoclasts adalah terdapat pada permukaan dan rongga tulang yang mengandung pembuluh darah, dan bone marrow berfungsi merestorasi matris tulang. Fungsi ini terkait dengan pertumbuhan dan perbaikan tulang. Yang berikut klasifikasi tulang. Yang pertama, tulang panjang biasanya berfungsi sebagai pengungkit atau pengangkat beban. Terdapat pada tulang anggota gerak atas atau bawah. Contohnya humerus, tibia, femur, ulna, dan metacarpals. Yang kedua, tulang pendek berbentuk kuboidal. Contohnya tulang pada pergelangan tangan. Yang ketiga, tulang pipa adalah permukaan
yang luas biasanya berfungsi untuk melindungi organ dan tempat melekatnya otot, contohnya tulang iga dan tulang bahu. Yang keempat, tulang tidak beraturan adalah bentuk, ukuran, dan permukaan bervariasi, contohnya tulang belakang. Yang kelima, tulang sesamoid merupakan tulang kecil di sekitar tulang yang berdekatan dengan persendian dan didukung oleh tendon dan jaringan fasial. Contoh tulang patella. Bentuk dan konstruksi tulang ditentukan fungsi dan gaya yang bekerja